Kembali di Kompas Siang, Saudara. Rencana pemerintah menaikkan harga tiket sebesar Rp750.000 untuk naik ke Candi Borobudur menuai perdebatan. Niat komersialisasi dinilai lebih kental dibanding niat menjaga dan merawat candi. Candi Borobudur dibangun pada abad ke-9 di masa Raja Samaratungga dari Kerajaan Mataram kuno. Mahakarya arsitektur Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah ini jadi bahan perdebatan publik saat ini. Yang naik ke candi kini rencananya mesti membayar Rp750.000 per orang. Selain itu, nantinya semua wisatawan yang masuk ke Candi Borobudur diwajibkan menggunakan jasa pemandu warga lokal. Nah, tadi mengenai Borobudur kita sudah putuskan juga akan membatasi orang naik hanya 1.200 per hari. Kalau orang asing kita kasih $100, kalau yang dalam negeri kita kasih tadi 700.000. Kemudian anak sekolah tadi ada yang 50.000, tapi kita putuskan tadi Rp5.000 karena biar anak sekolah itu 25% dari jumlah itu anak-anak sekolah kita bisa juga menikmati sana. Tapi kenapa kita lakukan itu? Karena rekomendasi dari UNESCO dan juga banyak pakar sudah terjadi penurunan Borobudur dan kemudian haus dari material. Saat ini harga tiket ke Candi Borobudur masih sama dengan tiket masuk, yakni Rp50.000. Bila diterapkan, rencana pemerintah membedakan harga tiket masuk dengan tiket naik ke candi, yakni Rp50.000 dan Rp750.000. Rencana pemerintah ini alasannya adalah untuk merawat kondisi candi yang mulai tambah aus atau rusak. Prinsipnya, membatasi jumlah orang ke candi maksimal 1.200 orang per hari supaya tingkat kerusakan bisa dicegah. Jadi sebelum pandemi itu lebih dari 4 juta orang menaiki Borobudur. Akibatnya apa? Kalau kita lihat data selama 10 tahun terakhir, tingkat keausan dan juga tingkat pengelupasan batu semakin tinggi. Jadi lebih dari 20-30% ke tingkat, istilahnya kalau kasarnya adalah tingkat kerusakan semakin meninggi dari tahun ke tahun. Padahal kalau lihat dari data yang dilakukan oleh para pakar bahwa carrying capacity dari Borobudur adalah bukan 4 juta tapi hanya 1.200, kurang lebih 1.259 orang. Nah, artinya apa? Harus ada langkah-langkah drastis. Jadi kalau namanya Candi Borobudur kan bukan seperti gedung kalau ada kerusakan ditambal dengan semen. Ini batu yang sudah lebih dari 1.100 tahun, jadi kita perlu berhati-hati dan merawatnya. Menyeimbangkan antara komersialisasi dan juga konservasi. Dan konser ini sudah diutarakan oleh berbagai pihak, oleh para pakar-pakar konservasi. Jadi sekarang yang kita lakukan adalah keseimbangan antara dua, yaitu komersialisasi ya, tapi juga yang penting adalah konservasi. Jangan sampai anak cucu kita tidak bisa menikmati Borobudur seperti sekarang. Menurut Odo, cara ini juga dilakukan oleh pemerintah negara lain dalam merawat warisan budaya bangsanya. Jadi sebagai contoh di Meksiko, situs Maya untuk situs Maya Chichén Itzá itu dilarang orang naik dan mereka menjelaskan dari awal, maaf Anda tidak bisa naik karena itu bagian dari pelestarian. Dan sebetulnya kita agak terlambat ya, never too late ya. Negara-negara lain sudah melakukan hal tersebut. Terakhir yang melakukan tersebut seperti Australia terhadap situs dari aborigin, dilarang orang naik karena mereka melihat jumlah masyarakat yang naik itu justru akan merusak situs-situs aborigin. Tapi, harga tiket masuk yang melonjak dinilai seolah lebih utama ketimbang niat untuk melestarikan budaya bangsa. Untuk menjaga konservasi itu dengan pembatasan kapasitas jumlah pengunjung yang masuk. Ya, sehingga ketika itu sudah dilakukan, misalnya dengan penjualan tiket secara online, itu kan sudah secara empirik sudah bisa menjaga tingkat konservasi itu. Jadi jangan sampai kemudian justru kesan komersialisasi dengan tarif Rp750.000 itu menjadi sesuatu yang absurd gitu. Ini kan bukan zat adiktif ya, bukan rokok yang kemudian ketika diberikan harga mahal orang tidak berkunjung. Ya bikin aturan saja yang tegas bahwa pengunjung sekian dan kemudian dibikin aturan jangan naik ke atas dan seterusnya. Itu kan sudah jelas dan itu lebih manusiawi dibanding menerapkan tarif yang sangat tinggi bagi masyarakat.
Sementara itu, para pengunjung punya pendapat yang berbeda-beda. Saya setuju dengan kenaikan tiket itu. Dimaksudkan kan untuk pelestarian ya. Untuk pelestarian dan memang sebenarnya kan sudah beberapa kali ada teguran dari UNICEF kan karena terkait dengan kerusakan candi ini nantinya akan dicabut dari situs warisan dunia. Gitu. Dan itu kenaikan tiket itu kan hanya untuk wisatawan domestik. Sementara untuk pelajar kan 5.000 kan. Iya. Jadi dimaksudkan nantinya candi ini memang hanya untuk penelitian, laboratorium pendidikan gitu kan ya. Kalau sebagai pengunjung 710 kayaknya lebih agak mahal sih Mas. Kalau misalnya mau dinaikin ya nggak harus 700.000 Kak. Misalkan 100.000 gitu kan masih rata-rata segitu gitu Mas. Kalau di Majelis Ketiak kan mungkin kayak lebih mahal gitu ya kalau 700 gitu. Soalnya itu terlalu kayak keberatan buat masyarakat menengah maupun masyarakat di bawah. Jadi yang tadinya ingin referensi atau melihat Borobudur Candi itu jadi kayak mikir ulang karena harganya segitu. Niat baik membatasi jumlah pengunjung agar kondisi Candi Borobudur sebagai cagar budaya tetap lestari adalah niat yang luhur. Namun, urusan komersial perlu kembali dikaji pemerintah supaya tak cuma orang yang mampu yang bisa melihat dan mengagumi kemegahan bangunan warisan dunia di Magelang, Jawa Tengah. Tim Liputan, Kompas TV.